Nama saya Putri Nurul Fitria dengan NIM 20031102220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan, mengkritisi, serta memberikan pendapat pro dan kontra kami terhadap berita yang kami bawakan sekarang. Dari Antara News dengan judul Kemenku kerjasama pemerintah dan BI sukses turunkan inflasi. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam acara kuliah umum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat pada Rabu 31 Mei mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dengan baik sehingga Indonesia menjadi negara yang sukses menurunkan inflasi. Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena suku bunganya naik terlalu ekstrim. Ini karena fiskal dan moneter. Pemerintah dan Bank Sentral bekerja sama secara baik, kata Ibu Sri Mulyani dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat. Dengan demikian, pemerintah dan BI sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi pada tahun 2023 pada kisaran 2% sampai 4% untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan. Ibu Sri Mulyani menegaskan terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, di sisi lain, pemerintah dan Bank Sentral perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah dan inflasi komponen harga pangan bergejolak. Karena pada umumnya pada hari besar keagamaan nasional hingga pada akhir tahun berada pada kisaran 3 hingga 5%. Maka dari itu, Indonesia tidak selalu menggunakan kebijakan moneter dalam menangani inflasi. Sehingga BI tidak menaikkan suku bunga setinggi dan se-ekstrim Bank Sentral di negaranya yang lain. Tetapi kenapa sih inflasi di Indonesia tetap turun? Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi volatil food, sisi administrasi price, ujarnya. Ia menuturkan pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditunjukkan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta BI perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial. Begitu isi berita yang kami bawakan. Selanjutnya kami akan mengkritisi pendapat kami yang pro atau kontra terhadap berita tersebut. Saya akan mengkritisi bahwa saya pro terhadap kerjasama pemerintah dan BI dalam suksesnya misi mereka dalam menurunkan inflasi. Ibu Sri Mulyani mengatakan dalam berita tersebut bahwa Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena suku bunganya naik terlalu ekstrim. Ini karena fiskal dan moneter. Pemerintah dan Bank Sentral bekerja sama secara baik. Maka dari itu menurut saya pemerintah dan BI berhasil menurunkan inflasi tanpa harus menaikkan suku bunga. Dan maka dari itu, saya pro terhadap berita yang mengatakan bahwa BI dan pemerintah berhasil menurunkan inflasi yang dimana artinya kita akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat meningkatkan output atau produktivitas. Yang ketiga, dapat membantu bisnis dan melakukan penyesuaian upah. Yang keempat, biasanya menciptakan tantangan yang relatif lebih mudah untuk dipecahkan. Ini saya akan mengkritisi
isi berita tersebut. Namun pendapat saya itu kontra terhadap berita dan pendapat teman saya. Seperti yang telah ditegaskan oleh teman saya, dia kan pro terhadap kerjasama pemerintah dan BI dalam menurunkan inflasi. Seperti yang ditegaskan oleh Bu Sri Mulyani sendiri, di dalam berita tadi ada 3 langkah strategis yang dilakukan, yaitu memperkuat koordinasi pusat dan daerah, yang kedua memperkuat kebijakan stabilitas makroekonomi, dan yang ketiga adalah mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun di sisi lain pemerintah dan bank sentral itu perlu terus menjaga inflasi dari komponen harga yang diatur oleh pemerintah dan inflasi komponen harga pangan yang bergejolak. Seperti yang tadi ada di berita, karena pada hari keagamaan atau pada akhir tahun biasanya itu melonjak 3-5%. Maka dari itu, menurut saya, pemerintah baik pusat, daerah maupun pemerintah kota itu serta BI juga harus terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga. Karena jika sampai terjadi inflasi, maka akan terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin contohnya dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan, dapat menghambat investasi, dapat membuat perekonomian menjadi tidak kompetitif, dan dapat mengurangi upah real. Yang dimana hal-hal tersebut dapat menghambat ekonomi suatu negara. Sekian tanggapan dari kelompok kami terhadap pro dan kontra dalam berita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.